Ya, kita akan belajar apa yang menjadi kehancuran manusia, apa yang menjadi kekuatan manusia, apa yang Tuhan paling gak suka, dan apa yang ada di dalam hati manusia. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat berkumpul lagi untuk mempelajari firman-Mu. Hari ini Tuhan Yesus singkapkanlah kebenaran uh, tentang apa yang Engkau tidak suka, kebenaran tentang hati manusia, dan apa yang bisa menjadi kekuatan manusia. Tuhan Yesus, biar kami bertumbuh lagi di dalam Engkau dan senantiasa bukan untuk meninggikan diri sendiri, tetapi untuk memuliakan nama Engkau. Jauhkanlah kami dari yang jahat, lepaskanlah kami daripada pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita sudah masuk ke dalam chapter 5 dari God's Story of Redemption. Judulnya adalah Tower of Babel. Ya, saudara, ini akan mengakhiri era purba. Habis itu kita akan masuk ke dalam era leluhur atau patriark era, dimulai dari Abraham. Oke, jadi ini kira-kira dari banjir selesai sampai Abraham 360 tahun. Ya, 2660 sebelum Masehi sampai Abraham dipanggil tahun 2000 Masehi, dan era Tower of Babel itu ada di era dari cucunya Ham, ya, cucunya cucunya Ham yang bernama Nimrod, sekitar tahun 2250 sebelum Masehi adalah era Tower of Babel, ya. Kita akan belajar banyak di sini. Kita mulai, oke. Pendahuluan. Setelah banjir, segera menjadi jelas bahwa dosa masih ada di dalam hati manusia. Ya. Salah satu putra Nuh, yaitu Ham, tidak menghormati ayahnya dan menerima kutukan Tuhan karenanya. Saudara, dan setelah beberapa generasi, keturunan Nuh tampaknya sebagian besar telah melupakan perintah Tuhan untuk menjadi steward pengurusnya di muka bumi dan malah membuat rencana untuk melakukan yang sebaliknya. Yaitu inilah yang menjadi kehancuran manusia. Untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri dan tidak bersebar di seluruh muka bumi. Saya berbicara tentang pembangunan Menara Babel yang menentang Tuhan, memberontak terhadap Tuhan. Mereka pikir akan dapat membangun kerajaan sedunia yang akan independen dari Tuhan. Ching Aisara. 来看它的诠释。洪水过后，人们很快就发现罪仍然存在于人心中。挪亚的一个儿子羞辱了他的父亲，并因此受到上帝的咒诅。几代之后，挪亚的后代似乎已经很大程度上忘记了上帝的命令，要成为他管理全地的管家，而是制定了相反的计划，为自己扬名，而不是分散在地球上。在创世纪11章第4节是这样说：我说的是建造巴别塔，藐视上帝。他们认为他们可以建立一个独立于上帝的世界性王国。 Oke, saudara, ya. Saudara, saya akan bahas keturunan dari Ham karena Menara Babel ada hubungannya dengan salah satu cucunya Ham, yaitu bernama Nimrod. Ya, keturunan Ham ialah Kus, ya, Kus, Misraim, Put dan Kanaan. Ya, yang dikutuk itu Kanaan. Ya, keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima, Sabteka. Anak-anak Ramea adalah Seba dan Dedan. Kus juga memperanakan Nimrod. Ya, saudara ingat Nimrod adalah anaknya Kus, berarti cucunya Ham. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan.
Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad. Ini ada di Mesopotamia Selatan ya. Semuanya di Tanah Sinear. Tanah Sinear tempat di mana manusia membangun menara Babel ya. Itu di Mesopotamia Selatan. Dari negeri itu, ia pergi ke Asyur, ya, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth-ir, Kala, dan Resen di antara Niniwe dan Kala itu. Itulah kota yang besar. Dan Asyur itu kenapa dia pergi ke sini? Ya nanti cerita di samping. Tapi Asyur itu adalah nenek moyang dari negara Asiria, yang dimana Asiria itu diambil dari kata Asyur, yaitu anaknya dari Nimrod dan anaknya Asyur. Ya, saudara ya, begini saudara. Noah memperanakan Ham, Ham memperanakan Kus, Kus memperanakan Nimrod. Jadi Nimrod itu adalah cucu buyutnya Noah, ya. Di mana Noah juga memperanakan Sem, Sem memperanakan Asur, anaknya Asur yang perempuan itu kawin sama Nimrod, ya. Dan memperanakan yang namanya Asyur. Nimrod itu ada di Mesopotamia Selatan waktu itu, tetapi karena dia seorang pemburu yang hebat, pembangun yang hebat, dia nikah sama anaknya, cucunya Sem. Jadi istilahnya ini kayak perkawinan sepupu gitu ya. Dan dia juga membangun Asiria, di mana kotanya adalah Niniwe. Nah itu setelah diporak-porandakannya Menara Babel yang ada di selatan Mesopotamia di tempat yang namanya Babel. Oke, saudara. 我们来看神的话，《创世纪》第4章6到12节。含的儿子是古士、麦西布、迦南；古士的儿子是西巴、哈菲拉、萨富他、拉玛、萨富提加。拉玛的儿子是示巴、底但。古士又生宁禄，他为世上英雄之首。他在耶和华面前是个英勇的烈妇，所以术语说，像宁禄在耶和华面前是个英勇的烈妇。他国的起头是巴别、以利、亚甲、甲尼，都在示拿地。他从拿地出来往亚述去，建造尼尼微、利和伯、加拉和尼尼微、加拉中间的利先。这就是拿大城。Oke, saudara. Ya, saudara, ini kira-kira saya bikin sikat aja. Anak dari Nuh adalah Sem, Ham, dan Yafet. Ini yang bersebar di seluruh dunia. Anak Sem adalah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Ya, ini adalah nanti negara di timur, Asiria, Kaldan, Iran, Persia, Syria, ini adalah semua keturunan Sem. Ingat ya, nama anak Sem salah satu ada Asyur. Asyur memperanakan satu anak perempuan, di mana anak perempuannya itu akan menikah dengan Nimrod. Ya, Ham memperanakan Kus. Ya, Kus itu adalah di Egypt ya. Egypt itu adalah Misraim. Kus itu adalah di sekitar Arabia, Ethiopia sini. Kanaan adalah Kanaan yang dikutuk oleh Nuh. Nah, Yafet itu lebih ke negara-negara Eropa ya. Eropa, Rusia, Turki, Viking ya gitu ya. Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek, dan Tiras itu anak-anak Yafet. Jadi terbagi 3. Ham adalah bagian dari selatan. Ya, Sem adalah bagian timur dan Yafet adalah bagian dari utara. Ya, kita akan bicara tentang Nimrod ya. Saudara, wilayah kekuasaan Nuh berada di wilayah Danau Chad dan keturunannya menguasai wilayah-wilayah di Afrika, Anatolia, Arabia Kanan, dan Mesopotamia ya. Afrika Ham, Anatolia adalah daerah Eropa, Arabia Kanan dan Mesopotamia adalah daerah Sem. Salah seorang cucu Nuh bersama Kus ya, Ham punya anak ya, yang wilayah kekuasaannya itu berada di lembah Nil. Ya, tetapi
Anak dari Kus ini ada satu yang hebat, yang gagah perkasa, namanya Nimrod. Putra Kus Nimrod diutus untuk menetap jauh dari pewaris Kus. Jadi Kejadian 10 menyatakan dan Nimrod pergi ke Mesopotamia Selatan, ya. Ini adalah tanah Sinear, ya. Ada Babel, ya. Tempat ia mulai membangun kota-kota. Nimrod dikenal sebagai seorang pembangun kota yang hebat. Ia mulai proyek pembangunan di Sinar di Mesopotamia Selatan, ya. Hal ini dijelaskan dalam Kejadian 10 ayat 10. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinar. Dari negeri itu, dia menikah sama anaknya Sem, ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot, Kala, dan Resen di antara Niniwe dan Kala. Itulah kota besar. Ini Asyur itu menjadi nenek moyangnya negara Assyria. Oke. 我们来看宁录，他是普世的儿子。挪亚的领土在扎德福地区，他的后裔控制了非洲、安纳托利亚地和阿拉伯、迦南和美索不达米亚地区。挪亚的一个孙子名叫普世，在创世纪10章6节。他的领土位于尼罗河流域，宁路被派往远离库森合法继承人的地方定居。创世纪第10章记载，宁路前往美索不达米亚南部，在哪里他开始建造城市。宁路被认为是一个伟大的城市建设者。他在米索不达米亚南部的西内尔开始了他的建筑项目。创世纪10章10到12节对此进行了解释。他国的起头是巴别、以利、贾尼，都在示拿地。他从拿地出来往亚述去，建造尼尼微、利和伯、加拉。和尼尼微、利和伯中间的历险，这就是拿大城。Oke. Saudara, Nimrod dan putri dari Asyur, anak Sem. Rupanya pernikahannya dengan seorang putri Asyur, anak Sem, memberinya wewenang untuk melaksanakan proyek pembangunan monumental di Mesopotamia Utara. Ya. Hal ini dijelaskan dalam Kejadian 10 ayat 11 sampai 12. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur dan membangun Niniwe, Rehobot Ir, Kala dan Resen. Di antara Niniwe dan Kala itulah kota besar. Nimrod adalah cucu Ham dan saudara-saudara di Mesopotamia yaitu Asyur adalah putra Sem. Sem dan Ham adalah saudara laki-laki. Ini berarti bahwa Nimrod menikahi seorang sepupu. Ya, kata anaknya Nimrod yang namanya Asyur juga berasal dari kakeknya yang bernama Asyur. Jadi kata Asyur berasal dari anak Sem yang bernama Asyur. Dengan menikahi putri Asyur, Nimrod memperluas otoritasnya sebagai pembangun kota-kota besar. Istri Nimrod adalah seorang Ibrani, ya, karena dari keturunan Sem. Tetapi konteks budayanya adalah Sumeria. Ia menamai putra sulung mereka adalah Asyur seperti nama ayahnya. Hak prerogatif pemberian nama pengantin sepupu ini merupakan ciri khas pola perkawinan di era purba, yaitu tahun 4000 sampai tahun 2000 sebelum Masehi. 名录以亚述的女儿，显然她与亚述公子阿纳克谢姆的婚姻，赋予了她在米索不达米亚北部开展纪念性建筑项目的权利。创世纪10章11到12节对此进行了解释。他从哪地前往亚述，建造了尼尼微、利和伯、卡拉，以及尼尼微和卡拉之间的利申，那是大城市。
宁录是韩的孙子，他在米索波大米亚乌亚述的兄弟是闪的儿子。创世纪第10章22节以及历代之上1章17节，闪和韩是兄弟。创世纪第10章记载，这意味着宁录娶了一个表妹亚述，一词来自闪的儿子亚述，通过与亚述公主结婚，宁录扩大了他作为大城市建设者的权威。宁录的妻子是希伯来人，但文化背景是苏美尔人。他以父亲的名字给他们的长子命名为亚述。这种堂兄弟命名的特权是原始时代在公元前4000到2000年婚姻模式的一个特征。Oke, saudara, ya. Saudara, lihat baik-baik. Ini yang ada tanda biru ini adalah daerah Mesopotamia Selatan. Sinar, ya, di mana Babel ada di sini. Ya, lihat ya, saudara, ini yang biru juga di yang kecil. Babel ada di sini. Ya, setelah peristiwa Tower of Babel, dia menikah sama Asyur, daerahnya Sem. Ya, dia dari Mesopotamia Selatan, dia pergi ke Mesopotamia Utara, menikahi Asyur, anaknya Sem, mendirikan Niniwe dan Kalah. Ya, jadi ini Mesopotamia Selatan, ini Mesopotamia Utara. Lihat ya, daerah biru hijau itu adalah daerah Sem, ke timur ya, ke timur Persia ya. Kalau bisa daerah Yafet itu adalah daerah yang ke atas Eropa, dan daerah Ham itu adalah daerah yang selatan. Di tengah-tengah ada mereka adalah tanah perjanjian, tapi waktu saat itu adalah tanahnya anaknya Ham yang bernama Kanaan. Ya, yang dikutuk oleh Nuh sendiri, dan akhirnya tanah Kanaan itu yang diambil oleh keturunan Sem, yaitu keturunan Abraham. Begitu ceritanya ya saudara. Oke, nah ini peta nanti lihat sendiri saudara ya. Ya, tapi perabatan dimulai Nimrod itu di daerah Mesopotamia ini. Nah saudara, kita akan masuk ke dalam menara Babel dan apa artinya itu. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, Mesopotamia Selatan, tempat di mana ada Babel. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Dulu belum ada batu bata saudara ya. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Lalu ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. 我们来看创世纪11章1到9节。那时天下人的口音言语都是一样，他们往东边迁移的时候，
在示拿地一间一片平原，就住在哪里，分彼此商量说：“来吧，我们要做砖，把砖烧透了，他们就拿砖当石头，又拿石器当灰泥。他们说：来吧，我们要建造一座城和一座塔，塔顶空天，不要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。耶和华降临，要看看世人所建造的城和塔。耶和华说：看哪，他们成为一样的人民，都是一样的言语。如今竟做起这事来，以后他们所要做的事就没有不成的了。我们下去，在哪里变乱他们的口音，使他们的言语彼此不通。于是耶和华使他们从哪里分散在全地，他们就停工，不造哪城了，因为耶和华在哪里变乱天下人的言语，使众人分散在全地上，所以哪城叫做巴别，就是变乱的意思。 Amin. Saudara, saya akan jelaskan ayat ini ya, supaya kita mengerti apa artinya firman Tuhan, apa sebenarnya yang terjadi di Babel. Saudara, Babel adalah tempat-tempat orang mencoba menggunakan organisasi dan teknologi untuk mengangkat diri mereka ke tingkat Tuhan. Orang-orang menemukan dataran yang tampaknya seperti tempat yang baik untuk menetap, tetapi ada masalah. Daerah itu tidak memiliki bahan bangunan alami, yaitu seperti batu. Bagaimana mereka bisa membangun di tempat tanpa batu? Nah, mereka menemukan cara untuk membuat batu mereka sendiri. Mereka berkata satu sama lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya sampai tuntas. Itu artinya apa? Kemajuan teknologi. Ya, mereka menggunakan batu bata sebagai pengganti batu dan tar sebagai adukan. Itu adalah pencapaian teknologi yang luar biasa, saudara, pada zaman itu. Mengubah lumpur menjadi batu bata memang tidak serumit seperti sekarang ada rekayasa genetika, teknologi AI, teknologi komputer. Tetapi saudara, semangat inovasi yang sama itu ada di sana. Orang-orang menemukan cara untuk membentuk kembali bahan mentah dengan cara yang kreatif. Itulah dasar dari semua teknologi. Saudara, teknologi itu bukannya tidak bagus. Teknologi itu bagus. Itu berakar pada kecerdasan yang diberikan Tuhan dan keinginan yang diberikan Tuhan untuk mengelola dunia di sekitar kita. Teknologi itu sendiri tidaklah buruk. Teknologi dapat digunakan dengan sikap yang buruk dan untuk tujuan yang buruk. Ya, itulah yang terjadi di Babel. Teknologi pembuatan batu bata sendiri itu bukanlah kejahatan, tetapi yang jahat adalah orang-orang menggunakan teknologi pembuatan batu bata mereka sebagai cara untuk menjadi Tuhan, untuk bermain Tuhan. Ya, saudara. 这个巴别到底发生了什么？巴别是一个人们试图利用组织和技术将自己提升到上帝水平的地方。人们找到了一片平原，看上去是个不错的定居地，但是有一个问题，该地区缺乏天然的建筑材料，比如石头，他们怎么能在没有石头的地方建造房屋呢？好吧，他们找到了一种自己制作岩石的方法。他们互相说：来吧，我们来做砖，然后把它们彻底烧掉。他们用砖代替石头，用焦油作为飞匠，只是一项技术成就。点石成金，并不像基因工程或计算机技术那么复杂，但同样具有创新精神。人们正在寻找以创造性的方式重塑原材料的方法，只是所有技术的基础。技术很好，
它自根于我们上帝赋予的智慧和上帝赋予我们管理周围世界的愿望。知识本身并不坏，只是可以以坏的态度和坏的目的来使用它，这就是巴比伦发生的事情。自述本身并不是邪恶的，只是人们利用他们的自专之术来扮演上帝的一种方式。Ya, saudara, ya. Teknologi itu baik, cuman hati manusia yang jahat. Mereka menggunakan kecerdasan yang diberikan Tuhan untuk berbuat jahat. Nah, oke. Saudara, apakah saudara tahu kekuatan di balik Babel? Pasti ada satu orang pemimpin yang mendorong ini. Saudara, kekuatan pendorong di balik Babel adalah seorang pria bernama Nimrod. Ya, dia akan menetap di Sinear ya. Kitab Kejadian mengatakan bahwa Nimrod menjadi penakluk besar pertama di dunia. Nimrod adalah seorang pria sejati. Dia adalah seorang pemburu yang perkasa. Bahkan lama setelah zaman Nimrod, setiap kali orang ingin menggambarkan seorang pemburu yang terampil dan tak kenal takut, mereka akan mengatakan orang itu seperti Nimrod. Nimrod tidak malu terhadap siapapun atau apapun. Dia berani, dia cerdas, mampu menaklukkan musuh manapun dan mengatur proyek apapun. Saudara, kota utamanya adalah Babel, yang juga disebut Babel, ya. Keberanian, kekuatan, dan ambisi Nimrod membuatnya ditakuti dan dikagumi. Nimrod cerdas dan kuat, tetapi bahkan dalam dosanya, ada sesuatu yang patut kita banggakan dalam dirinya. Ada sesuatu yang heroik tentang dirinya. Kitab suci pun mengatakan bahwa dia perkasa di hadapan Tuhan. Tuhan mungkin menyukai energi dan kemampuan Nimrod karena ini adalah anugerah dari Tuhan. Namun, Tuhan tidak menyukai sikap Nimrod. Karena Nimrod mendominasi orang lain dan lebih ingin menghormati dirinya sendiri daripada Tuhan. Dan saudara harus tahu salah satu arti nama Nimrod adalah kita akan memberontak. Itulah dia dan orang-orang Babel yang lakukan. Mereka memberontak terhadap Tuhan, saudara. 凝露巴别背后的力量，巴别后的推动者是一个叫宁禄的人。创世纪说，宁禄成为世界上第一个伟大的征服者，在创世纪10章8节。宁禄是一个真正的男人，他是一位强大的猎人。事实上，在宁禄时代很久以后，每当人们想要描述一个技术精湛、无所畏惧的猎人时，他们都会说这个人就像宁禄一样。宁禄对任何人和任何事都不害羞，他勇敢而才华横溢，能够征服任何敌人，并且他的主要城市是巴比伦，也称为巴比伦。在创世纪10章10节，宁禄聪明又坚强，即使在他的罪孽中，他也有英勇气概。圣经说他在神面前伟大。上帝可能喜欢能量和能力，因为这些是上帝的恩赐。然而，上帝不喜欢宁禄的态度，因为宁禄统治他人，并且想荣耀自己胜过荣耀上帝。宁禄这个名字的含义之一是我们将反抗，这就是他和巴比伦人所做的，他们背叛了上帝。Oke, ya. Kata Nimrod adalah kita akan memberontak. Oke. Apa yang terjadi tentang pemberontakan mereka? Ini penting, saudara. Nimrod dan penduduk Babel ingin membangun jalan mereka sendiri menuju tingkat Tuhan, membuat nama bagi diri mereka sendiri, dan memusatkan kekuasaan mereka. Tetapi Tuhan yang maha hadir, maha kuasa, mengetahui segala sesuatu dan hadir di semua tempat.
Jadi Tuhan tidak pernah perlu meninggalkan satu tempat untuk memeriksa apa yang terjadi di tempat lain. Ya, ketika para pembangun Babel membangun menara mereka, mereka mungkin berpikir bahwa mereka sudah sangat tinggi. Tapi kenyataannya mereka masih jauh di bawah tingkat Tuhan. Sehingga perjalanan turun dari tingkat Tuhan ke tingkat mereka merupakan perjalanan yang panjang. Ya, kesombongan membutakan realitas. Menara Babel mungkin telah membuat para pembangunnya terkesan, tetapi mereka dan menara mereka kecil di mata Tuhan. Ketika Tuhan melihat menara itu, ia tidak khawatir akan kehilangan kedudukan yang tertinggi. Bukan itu, tetapi ia melihat masalah yang sedang terjadi. Ia melihat bahwa tidak akan ada batas bagi pemberontakan mereka yang berdosa terhadap Tuhan, dan jika tidak ada batas bagi kerusakan yang dilakukan terhadap umat manusia, jika orang-orang Babel terus bermain dan menganggap mereka adalah Tuhan, saudara. Itu pusatnya. 他们的叛乱发生了什么？宁录和巴比伦人民想要开辟自己的道路，达到上帝的水平，为自己扬名，并集中权力。然而神无所不知，无所不在，所以他不需要离开一处去查看别处所发生的事情。当巴别塔的建造者建造他们的塔时，他们可能认为自己已经很高了，但他们仍然远远低于上帝的水平。从上帝的水平下降到他们的水平是一个漫长的旅程。巴别塔可能给他的建造者留下了深刻的印象，但他们和他们的塔在上帝眼中仍然很小。当神看到这座塔时，他并不担心失去这高无上的地位，而是看到他眼前的问题。他看到，如果巴比伦人继续扮演上帝的角色，他们对上帝的罪恶、叛逆将是无限的，对人类造成的伤害将是无限的。Oke, saudara. Saudara, di sini juga kita belajar bahwa bagaimana bisa membuat suatu kekuatan manusia. Saudara, kekuatan manusia adalah unity. Karena kita mendapat karunia yang berbeda-beda Tuhan. Kalau kita unity, itu kuat sekali manusia. Nah, di sini kita kasih tahu ya. Organisasi yaitu satu umat dan informasi satu bahasa adalah kunci kekuatan manusia. Tuhan tahu bahwa untuk membatasi kekuatan manusia, ia hanya perlu mengacaukan informasi mereka dan menghancurkan organisasi mereka. Oleh karena itu, demikianlah Tuhan mencerai-beraikan mereka dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti membangun kota itu. Itulah sebabnya kota itu disebut Babel. Karena di sanalah dikacaukan Tuhan seluruh bahasa seluruh dunia, dan dari sanalah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Di Babel, Tuhan menggagalkan tujuan manusia yang sombong. Tetapi, saudara, Alkitab memperingatkan kita bahwa Babel adalah masalah yang terus-menerus berulang sepanjang sejarah sampai hari ini. Babel menggambarkan budaya manusia dalam hasratnya untuk memusatkan, mendominasi, menguasai dan mengendalikan segalanya untuk menciptakan masa depan kita sendiri yang terlepas dari Tuhan. Tuhan mengagalkan Babel yang asli dan terus membatasi kekuatan manusia. Tetapi menjelang akhir, ia akan membiarkan kekuatan manusia dan kejahatan manusia berjalan sebagaimana mestinya. 人力就是团结，组织是一个人和信息是一种言语，是人类力量的关键。神知道要限制人的力量，只要打乱人的信息，破坏人的组织就可以了。于是上帝把他们从那里分散到世界各地，他们就停止建造那座城了。这就是为什么这座城被称为
巴比伦，因为上帝在哪里混淆了全世界的言语，并从哪里上帝将他们分散到世界各地。在创世纪11章7到9节，在巴比伦，上帝挫败了骄傲的人类的目的。但圣经警告我们，巴比伦是一个反复出现的问题。巴别塔描绘了人类文化渴望集中、统治和控制一切，创造我们自己独立于上帝的未来。上帝挫败了最初的巴比伦，并继续限制人类的力量，但到了最后，他将允许人类的力量和人类的邪恶继续发展。Oke saudara ya, pada zaman akhir Tuhan akan membiarkan dan akan ada satu orang lagi yang seperti Nimrod yang dinamakan Antikris, tetapi kerajaan Yesus Kristus akan mengalahkan Babel. Saudara, seorang pemimpin yang bahkan lebih ambisius dan kejam daripada Nimrod akan muncul, seseorang yang disebut Alkitab sebagai binatang atau antikristus. Kitab Wahyu menggambarkan Babel terakhir sebagai pusat pengetahuan, kekayaan dan kekuasaan yang menentang Tuhan, yang bersatu di bawah satu kekuasaan pemerintah pusat. Di Babel akhir, siapapun yang menentang agenda antikristus akan dibenci. Namun, sistem dunia ini yang begitu maju dalam teknologi, ekonomi, dan kekuatan politik akan runtuh karena dosanya sendiri dan di bawah penghakiman Tuhan. Hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan kita dari ini. Ia dapat menyelamatkan kita dari diri kita sendiri dan hal-hal yang telah kita buat. Namun kita harus bertobat dari kesombongan dan harus cukup diri, ya. Cukup diri artinya tidak mengejar hal-hal yang pengen kaya sekali gitu saudara. Dan tidak terjebak dalam mentalitas Babel. Oleh karena itu kita harus menyerahkan diri kita dan tunduk kepada firman Tuhan. Segala sesuatu diciptakan melalui Yesus Kristus. Segala sesuatu bersatu di dalam Yesus Kristus. Dengan kedatangannya Yesus Kristus ke dunia ini sebagai manusia, Dia telah memulai ciptaan baru dan Dia akan menyempurnakannya saat Dia datang kembali. Saudara, Babel akan runtuh, tetapi kerajaan Yesus Kristus akan berkembang untuk selama-lamanya. 耶稣基督的国度将击败巴比伦，因为比宁路更加野心勃勃、更加残酷的领袖将会出现。圣经称之为野兽和地基督者。在启示录将最后的巴比伦描述为一个反对上帝的知识、财富和权力中心，统一在一个中央统治机构的统治之下。在最后的巴比伦，任何反对地基督议程的人都会被憎恨。然而，这个知识、经济和政治力量如此先进的世界体系，将因其自身的罪恶而在上帝的审判下崩溃。只有耶稣基督才能拯救我们脱离这一切，他可以把我们从我们自己和我们所创造的事物中拯救出来。然而，我们必须悔改我们的骄傲和自满，不要陷入巴比伦的心态。我们必须将自己降服于神的话语。万物都是通过耶稣基督创造的，万事万物都在他里面联合起来。他以人的身份来到这个世界，开始了新的创造。当他再来时，他将完善它。巴比伦将会倾倒，但耶稣基督的国度将永远繁荣。 Amin, saudara. Sebagai penutup, faktanya manusia itu gagal total kehancuran manusia ya. Faktanya kejadian 11 sangat mirip dengan kejadian 3. Di Taman Eden,
Adam dan Hawa telah mencoba membangun realitas mereka sendiri tanpa Tuhan. Mereka memberontak. Di dunia pasca banjir, masyarakat mendirikan sebuah menara dan budaya juga untuk menyatakan kemerdekaan umat manusia. Tetapi itu tidak bekerja lebih baik di sini daripada di Adam dan Hawa. Allah terus menghalangi usaha mereka sedemikian rupa sehingga mereka menyerah karena frustasi dan terpaksa menaati perintah ilahi untuk bersebar ke seluruh dunia untuk memenuhi bumi. Saudara, kisah ini itu penting bahwa fungsinya sebagai mengingat kita terus-menerus bahwa kita hidup tidak pernah tentang kita membangun kerajaan sendiri. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan dan Tuhan Yesus saja. Tetapi dengan berpartisipasi dalam kerajaan kekal Allah. Saudara, jelas ya, ini adalah salah satu pesan dari Menara Babel. Kita kalau bangun kerajaan sendiri akan diruntuhkan Tuhan. Tetapi marilah kita berpartisipasi sama-sama untuk membangun kerajaan kekal Allah. Oke saudara, dengan berakhirnya kisah Babel, itu membawa kita ke akhir era purba, primeval era 4000 sebelum Masehi sampai 2000 sebelum Masehi. Allah menang pada akhirnya, namun tampaknya pemulihan Allah atas dunia yang rusak karena dosa agak terhenti. Karena itu, namun Allah baru saja memulai seperti yang akan kita lihat dalam era berikutnya dari pengajaran ini. Kita akan masuk ke era leluhur, yaitu patriark era. 我们来看这个的解说。事实上，创世纪11章与创世纪3章非常相似。在伊甸园里，亚当和夏娃试图在没有上帝的情况下建立自己的现世，但在伊甸园里，亚当和夏娃试图在没有上帝的情况下建立了自己的现世。在洪水后的世界，社会建立了一座塔和文化，也宣告了人类的独立，但它在这里并不比在亚当和夏娃身上更有效。上帝挫败了他们的努力，以至于他们沮丧的放弃了，被迫服从神圣的命令，充满地面。这个故事不断提醒我们，生命从来不是建立自己的国度，而是参与上帝永恒的国度。这把我们带到了太古时代的末期，上帝最终获胜。然而，神对被最破坏的世界的恢复似乎有些停摆了。但上帝才刚刚开始，正如我们将在这个教导的下一个时代看到的那样，助长时代。Oke, saudara, kita akan lanjutkan ke patriark era, yaitu bagaimana Tuhan caranya untuk menyelamatkan dunia yang kacau ini karena dosa. Dia mulainya di Abraham. Tuhan Yesus memberkati.